Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak? Eh, Kembali lagi kita pada siang hari ini kita akan membahas pembelajaran soal mengenal lambang Pancasila. Ada yang tahu lambang Pancasila itu apa aja? Ya, salah satunya yaitu bintang, rantai, padi dan kapas, dan lain-lainnya itu ada 5. Nah, 5 sila itu terdapat 5 lambang, yang mana lambang ini terkumpul di dalam satu perisai yang ada di gambar Garuda. Selanjutnya kita langsung saja pembahasan yang pertama. Lambang yang pertama yaitu lambang bintang. Sila pertama ini lambangnya dengan bintang. Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Letak lambang bintang ini dia terletak di tengah-tengah perisai. Jadi perisai itu ada 5, 1 di tengah, 2 di atas dan 2 di bawah. Nah, perisai yang bintang ini terletak di bawah, bintang ini terletak di tengah perisai ataupun tameng utamanya. Nah, sila ini mengajarkan bahwasannya kita harus percaya kepada Tuhan dan melaksanakan ajaran agama kita masing-masing. Kita juga harus menghargai pemeluk agama. Jadi kita sebagai umat beragama harus saling menghargai dan harus saling toleransi dan juga saling mencintai kepada pemeluk agama kita. Yang kedua sila yang kedua yaitu dengan lambang rantai. Yang bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang rantai ini terletak di bawah kiri pada perisai. Sila ini menjelaskan bahwasanya kita wajib menghormati sesama manusia. Kita harus bersikap baik, adil, dan tidak membeda-bedakan orang lain. Jadi kita sebagai warga Indonesia itu harus bersikap baik, tidak sombong, dan kita harus adil kepada teman, keluarga, adik kita sendiri ataupun orang tua. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan orang tua. Mungkin teman kita ada yang jelek ataupun pintar, kita nggak usah membeda-bedakan antara diri kita dengan diri orang lain. Terus yang selanjutnya sila yang ketiga yaitu berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila 3 ini lambangnya yaitu pohon beringin. Lambang pohon beringin ini terletak di atas kiri perisai. Nah, sila ini mengingatkan kita untuk menjaga keutuhan negara. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap bersatu sebagai satu warga Indonesia. Sebagaimana yang sudah saya Bapak jelaskan di minggu lalu, kita membahas bedah Garuda itu. Di situ di bawah itu terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana Bapak sudah menjelaskan itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kita sebagai warga Indonesia tidak boleh saling sombong, tidak boleh saling buang muka ataupun menghilang sesama ini. Kita harus saling saling menjaga komunikasi ataupun saling menjaga kerukunan itu dalam bermasyarakat. Terus yang selanjutnya yaitu sila keempat. Sila keempat itu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambang pada sila keempat ini yaitu kepala banteng. Nah, kepala banteng ini terletak di atas kanan pada perisai. Nah, sila ini menekankan pentingnya musyawarah untuk mengambil keputusan. Semua masalah harus diselesaikan dengan diskusi. Jadi semisal kita memiliki masalah ataupun memiliki perdebatan di suatu
masyarakat ataupun dalam kehidupan kita di keluarga. Misalnya ada adik dikasih meminjam mainan tapi kita nggak bolehin, terus adiknya nangis. Nah, di situ kita tidak boleh yang namanya menyelesaikan masalah dengan berantem, memulai keributan, itu tidak boleh. Jadi kita harus ada namanya musyawarah. Jadi tanyain dulu, adek ngapa nangis, abang kan masih main, misalnya gitu. Jadi semua masalah bisa didiskusikan dan bisa ditenangkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang sila kelima. Sila kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima ini yaitu padi dan kapas. Nah, letak padi dan kapas ini itu terletak di bawah kanan pada perisai. Sila ini kita harus saling membantu dan saling berbagi. Kita harus mengusahakan agar semua rakyat Indonesia merasakan keadilan dan kesejahteraan. Jadi di dalam keluarga kita misalnya, kita tuh saling membantu dan saling berbagi. Semisal si abang punya jajan ataupun si abang punya duit lebih, nah si adiknya pengen jajan ataupun pengen minta apa, nah itu si abang sebisa mungkin membantu adiknya karena adiknya sedang membutuhkan. Ataupun ketika di dalam kelas teman kamu lupa membawa pulpen, tindakan yang harus kamu lakukan yaitu dengan meminjamkan pulpen kamu kepada teman kamu yang tidak membawa pulpen itu, dan saling berbagi yang sudah saya jelaskan tadi, agar semua itu Indonesia tetap rukun, tetap merasakan keadilan dan tetap merasakan kesejahteraan. Mungkin pembahasan kita hari ini cukup sekian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.